Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan pria penyembah api yang beruntung mendapat salam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang benar-benar menangisi kesalahannya, kemudian bertaubat dan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan mendapatkan perlindungan. Seperti kisah pria Majusi ini, patut kita ambil hikmahnya. Betapa rahmat dan kasih sayang Allah sangat luas seperti samudra tak berujung. Pria penyembah api ini mendapatkan salam dari baginda Nabi dan wafatnya berakhir dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah lelaki Majusi ini dibagikan oleh Abdullah bin Mubarak yang kemudian ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir dalam bukunya Duratun an-Nasyihin fi Alwat wa al-Irsyad. Abdullah bin Mubarak menceritakan, ketika menjalankan ibadah haji, beliau berada di Hijr Ismail. Kemudian ia terlelap dan bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Ketika kamu kembali ke Baghdad, pergilah ke kampung ini. Carilah orang yang bernama Bahrom al-Majusi. Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya kalau Allah meridhoi apa yang telah ia lakukan." Lalu ia terbangun dan mengucapkan, "La haula wa la quwata illa billah aliyul azim." Mimpi ini berasal dari setan. Kemudian aku berwudu, sholat, dan tawaf di Ka'bah sebisa mungkin. Di tengah-tengah aktivitas ibadahku, aku merasa kantuk dan tertidur. Dalam tidurku, aku bermimpi yang sama seperti sebelumnya, sebanyak 3 kali. Kata Abdullah bin Mubarak. Setelah menuntaskan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak kembali ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Qadarullah, beliau menemukan seorang laki-laki tua. "Apakah kamu Bahrom al-Majusi?" tanya Ibnul Mubarak. "Ya, aku adalah Bahrom al-Majusi," jawabnya. "Apakah kamu memiliki sesuatu amalan baik di sisi Allah?" tanyaku. "Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik," kata Bahrom. "Itu perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" tanya Ibnul Mubarak. "Ya, ada. Aku memiliki 4 putri dan 4 putra. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 putriku dengan masing-masing 4 putraku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku menggelar suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan putri-putriku. Itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu?" "Ya, ada. Aku memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapati laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya.
Orang-orang Majusi yang hadir pada malam itu lebih dari 1.000 orang. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menyetubuhi anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku. Kemudian ia kembali pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku menyetubuhi anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menyetubuhi anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga, barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku mengikutinya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui putri-putrinya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah engkau membawa sesuatu makanan? Kita sudah tidak sanggup dan tidak tahan karena kelaparan." Kemudian wanita muslimah itu meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku harus meminta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataan itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisi makanan yang banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpinya bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat dan mengucapkan, "Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan Rasul-Nya." Kemudian seketika ia jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak lalu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikaplah dermawan kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh menjadi para kekasih." Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan surga dan yang jauh dari neraka. Orang yang pelit adalah orang yang jauh dari Allah, dari makhluk dan surga, dan yang dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang alim yang pelit." Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dermawan merupakan sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke surga." Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke neraka. Dan itulah kisah dari Bahram al-Majusi. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.